Yes, I have the feeling like one try better and Kita melihat pemain-pemain baru itu untuk kita lihat dan apakah mereka bisa kita bawa nanti di Piala Dunia. Arumugam, Santosi, budak-budak sekarang mungkin menangis lah. Cara tu. Masa depan Indonesia mesti begitu, harus optimis. Hasilnya apapun, tapi kita harus punya mental. Info lengkap dan update timnas hari ini. Sudah salaman, gelandang keturunan 4,3 miliar rupiah ini 100% siap bela timnas Indonesia. Jordi Amat, Tom Hai, dan Justin Hubner bawa kabar mengejutkan jelang round 4. Nasib pemain muda timnas Indonesia U23 di Super League 2025-2026. Nova Arianto isyaratkan tambah pemain diaspora timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17 2025. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Sudah salaman, gelandang keturunan 4,3 miliar rupiah ini 100% siap bela timnas Indonesia. Satu lagi kabar menggembirakan datang untuk pecinta sepak bola tanah air. Seorang gelandang keturunan dengan nilai pasar mencapai 4,3 miliar kini terang-terangan menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Sosok itu adalah Vin Dike, pemain muda berusia 20 tahun yang lahir di Den Haag, Belanda, namun memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang nenek. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama akun Instagram @bloodindonesia.id, Dik menyampaikan secara terbuka bahwa ia siap jika mendapat panggilan untuk membela Garuda. Sesuatu yang bagus jika mereka Indonesia menginginkan saya bergabung, ucap Dik dengan penuh keyakinan. Sayangnya, mereka belum menghubungiku, tetapi aku sangat terbuka jika Indonesia menginginkanku. Lanjutnya, seolah memberi kode keras kepada PSSI untuk segera bergerak cepat. Dike bukanlah pemain sembarangan. Meski besar di Belanda, darah Indonesia mengalir kental dari sang nenek yang lahir di Jakarta. Fakta ini membuatnya masuk radar PSSI untuk proyek naturalisasi. Apalagi posisinya sebagai gelandang bertahan adalah salah satu sektor paling krusial yang tengah membutuhkan regenerasi. Timnas Indonesia selama ini sangat bergantung pada sosok-sosok seperti Joy Pelupesi dan Tom Haye. Namun keduanya sudah memasuki usia kepala tiga, sehingga kebutuhan akan pemain muda dengan tenaga segar menjadi hal yang tak terelakkan. Kehadiran Dike dengan kualitas dan pengalaman yang ia miliki di usia 20 tahun membuatnya digadang-gadang sebagai calon suksesor yang sempurna untuk lini tengah Garuda. Karier sepak bola Dike terbilang cukup panjang meski usianya masih muda. Ia menimba ilmu di Akademi ADO Den Haag sejak 2013 hingga 2021 sebelum akhirnya dipromosikan ke tim utama pada 2022. Kesempatan itu membawanya menjalani masa peminjaman ke Estoril U23 di Portugal. Pada Januari 2023, ADO Den Haag akhirnya melepasnya secara permanen ke Estoril. Namun perjalanan tidak mudah. Butuh waktu hampir 1,5 musim hingga akhirnya Dike bisa menembus tim utama Estoril. Baru pada musim 2024-2025, ia resmi menjadi bagian dari skuad senior meski langsung dipinjamkan ke klub kasta kedua Belanda, SK Beveren. Di sana, ia tampil cukup konsisten. Total 16 penampilan di berbagai ajang, termasuk Challenger Pro League dan Crocky Cup, menjadi bukti bahwa Dike bukan sekadar pemain pelengkap. Kini, setelah masa pinjaman berakhir, ia kembali ke Estoril dengan kontrak yang masih berlaku hingga Juni 2027. Hingga saat ini, ia sudah mencatat 74 penampilan resmi di level junior maupun senior, dengan torehan 5 gol dan 3 assist. Meski PSSI belum menghubungi secara resmi, sebuah momen kecil justru membuat publik Indonesia semakin bersemangat. Baru-baru ini, Dik terlihat bersalaman dengan salah satu pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk, saat menjalani latihan bersama di musim panas 2025. Gestur sederhana itu justru ditangkap fans sebagai sinyal kuat bahwa hubungan Dike dengan pemain timnas Indonesia sudah mulai terjalin. Apalagi dalam unggahan latihan tersebut, Struijk meninggalkan komentar berupa emoji salaman di akun Instagram Dike. Komentar itu langsung meledak, dibanjiri dukungan supporter yang berharap Dike segera berseragam merah putih. Tidak sedikit yang menganggap momen itu sebagai awal perjodohan antara Dike dan timnas Indonesia. Seolah-olah semesta sedang memberi tanda bahwa waktunya semakin dekat. Kehadiran Vin Dike bisa menjadi jawaban atas keresahan publik mengenai lini tengah timnas Indonesia. Dengan postur ideal, pengalaman bermain di Eropa, serta mental yang sudah terasah di kompetisi level tinggi, ia dinilai mampu memberikan dimensi baru bagi permainan tim Garuda. Apalagi, Indonesia sebentar lagi akan memasuki ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana persaingan semakin ketat dan membutuhkan kedalaman skuad yang solid. Posisi gelandang bertahan menjadi titik yang sangat krusial dalam mengatur tempo permainan dan memutus serangan lawan. Jika Dike bisa bergabung, bukan tidak mungkin ia akan langsung bersaing untuk merebut tempat utama.
Kini, bola ada di tangan PSSI. Fans sudah menunjukkan antusiasme luar biasa, pemainnya sendiri sudah mengaku terbuka. Bahkan sudah terjalin kedekatan dengan penggawa timnas lain. Pertanyaan besar pun muncul, kapan PSSI menghubungi Vindik secara resmi? Di usia 20 tahun, ia sedang berada di jalur emas untuk berkembang. Dengan nilai pasar 4,3 miliar rupiah, pengalamannya di Eropa, dan identitasnya sebagai pemain keturunan Indonesia, Vindik adalah aset berharga yang sebaiknya tidak dibiarkan lepas begitu saja. Jordi Amat, Tom Haye, dan Justin Hubner bawa kabar mengejutkan jelang round 4. Jordi Amat dinding kokoh di jantung pertahanan Persija. Awal musim Super League 2025/2026 benar-benar berjalan manis untuk Persija Jakarta. Dalam 2 laga perdana, Macan Kemayoran tampil garang tanpa kompromi. Tidak hanya meraih kemenangan, tetapi juga menorehkan rekor sempurna, 2 kali menang, 2 kali clean sheet, dan 7 gol tercipta tanpa sekalipun kebobolan. Bek tangguh sekaligus kapten lini pertahanan Jordi Amat menjadi salah satu figur kunci di balik kokohnya benteng pertahanan Persija. Dalam laga pertama, Persija tampil luar biasa dengan membantai Persita Tangerang 4-0. Tak berhenti di situ, mereka kembali menunjukkan dominasi pada pekan kedua dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persis Solo. 2 kemenangan telak itu langsung mengantarkan Persija ke puncak klasemen, mengungguli Borneo FC hanya lewat selisih gol. Bagi Jordi, catatan ini bukan sekadar angka di papan klasemen, tetapi juga cermin dari kerja keras dan disiplin seluruh pemain. Saya pikir semua pemain bermain sangat bagus, performa yang sangat solid dari lini belakang. Carlos Eduardo juga jadi pemain yang sangat penting di laga melawan Persis. Jadi, saya benar-benar senang, kata Jordi melalui situs resmi I-League. Rasa puas itu semakin terasa saat mengingat bahwa kemenangan atas Persis diraih di laga tandang di hadapan ribuan supporter lawan. Saya senang dengan 3 poin di laga tandang. Kami tahu kami bisa melakukannya. Kami punya tim yang potensial dan bisa menunjukkannya. Jadi performa yang sangat apik selama 90 menit, lanjut Jordi. Kata-kata itu mencerminkan kepercayaan diri tinggi sekaligus optimisme besar bahwa Persija siap menjadi kandidat juara musim ini. Tom Haye dikejar waktu belum menemukan klub baru. Sementara kabar berbeda datang dari gelandang timnas Indonesia, Tom Haye. Di tengah semangat awal musim, ia justru masih berada di situasi penuh ketidakpastian. Kontrak sang gelandang berusia 30 tahun dengan Almere City resmi berakhir pada Juni 2025. Sejak itu Tom harus bergerak cepat mencari pelabuhan baru agar karirnya tidak tersendat. Rumor transfer pun beredar luas. Beberapa klub Eropa disebut tertarik merekrut pemain keturunan Minahasa ini. Nama-nama seperti Fortuna Sittard dan FC Groningen sempat mencuat. Bahkan media Belanda, Voetbal in Limburg mengonfirmasi bahwa kedua klub itu menaruh minat. Status transfer bebas Tom Haye telah menimbulkan spekulasi besar tentang tujuan berikutnya, tulis media tersebut. Rumor menyebutkan gelandang itu bisa cocok untuk Fortuna Sittard. Di antara klub-klub lain, FC Groningen juga disebut-sebut sebagai calon klub baru. Namun, bukan hanya 2 klub itu yang memantau. Isu panas datang dari Jerman, di mana klub besar yang kini bermain di kasta kedua, Schalke 04, dikabarkan tengah membuka pintu untuk Tom. Informasi ini diungkapkan oleh analis sepak bola domestik Haris Pardede atau Bung Harpa dalam kanal YouTube pribadinya. Ada berbagai faktor yang masih bisa memengaruhi, seperti negosiasi gaji, tes medis, dan keputusan akhir dari klub, ujarnya. Meski peluang terbuka, hingga kini Tom belum juga menentukan pilihan. Kondisi ini memicu kecemasan para penggemar timnas Indonesia. Mereka khawatir jika Tom terlalu lama tanpa klub, maka performanya akan menurun. Padahal ia sangat dibutuhkan untuk agenda timnas ke depan. Satu hal yang pasti, Tom harus segera membuat keputusan karena waktu terus berjalan dan kompetisi Eropa sudah mulai bergulir. Justin Hubner 90 menit pahit bersama Fortuna Sittard. Kabar terbaru juga datang dari bek muda berbakat, Justin Hubner, yang kini memperkuat Fortuna Sittard. Berbeda dengan Jordi yang menikmati kemenangan demi kemenangan, perjalanan Hubner bersama Fortuna Sittard justru harus melalui jalan berliku. Dalam laga pekan kedua Eredivisie Belanda, Fortuna Sittard bertandang ke markas NAC Breda. Hubner dipercaya tampil penuh selama 90 menit, menunjukkan kepercayaan besar dari pelatih kepadanya. Namun, hasil akhir pertandingan tak sesuai harapan. Fortuna Sittard kalah tipis 1-2, meninggalkan kekecewaan yang mendalam. Pertandingan berjalan berat sejak awal. Fortuna harus tertinggal lebih dulu lewat gol Lewis Holtby di menit ke-23. Situasi semakin sulit ketika di awal babak kedua, Juho Tolviti menggandakan keunggulan NAC pada menit ke-57. Meski sempat bangkit lewat gol Philip Britegen di menit ke-76, Fortuna tetap tak mampu menghindari kekalahan. Bagi Justin, laga ini juga meninggalkan catatan pribadi.
Ia menerima kartu kuning pertamanya di Eredivisie musim ini, pertanda bahwa duel-duel ketat dan tekanan tinggi sudah menantinya sepanjang musim. Meski pahit, pengalaman ini tentu akan menjadi pelajaran penting bagi bek muda yang digadang-gadang bakal menjadi salah satu pilar masa depan timnas Indonesia. Nasib pemain muda timnas Indonesia U23 di Super League 2025-2026. Super League 2025-2026 sejatinya digadang-gadang menjadi panggung pembuktian para pemain muda timnas Indonesia U23. Publik berharap mereka bisa tampil percaya diri, menguasai lapangan, dan menjadi tulang punggung klub masing-masing. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Dalam 2 pekan awal kompetisi, sorotan justru menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. Hanya 3 pemain yang mendapatkan kepercayaan penuh untuk tampil 180 menit di 2 laga pertama. 3 nama itu adalah Cahya Supriyadi, sang kiper andalan PSIM yang tampil gemilang menjaga gawangnya, Ahmad Maulana yang kokoh bersama Arema, serta Tony Firmansyah yang menjadi motor penting Persebaya. Ketiganya berhasil membuktikan diri di lapangan dengan tampil penuh tanpa sekalipun ditarik keluar. Namun bagaimana dengan pemain U23 lainnya? Kenyataannya mayoritas masih harus berjuang keras untuk sekadar mendapat menit bermain. Dari data 2 pekan pertama, terlihat jelas bahwa kepercayaan penuh dari pelatih belum sepenuhnya diberikan kepada para Garuda muda. Bagian besar hanya menjadi cadangan, sebagian lain hanya dimainkan sebentar di ujung laga. Frankie Misa misalnya bersama Bayangkara baru mengoleksi 100 menit bermain dari 2 laga. Itu pun masih jauh dari ekspektasi publik yang ingin melihatnya lebih sering diturunkan. Kesulitan bersaing dengan pemain asing berpengalaman maupun pemain senior menjadi tantangan utama. Para pemain muda timnas harus menghadapi kenyataan bahwa persaingan di Super League musim ini sangatlah ketat. Nama-nama besar dari berbagai negara hadir mengisi slot pemain asing klub-klub papan atas, sementara para pemain senior lokal juga masih menjadi pilihan utama. Akibatnya kesempatan pemain U23 untuk tampil reguler menjadi semakin terbatas. Daftar penampilan mereka pun cukup mencolok. Ada yang belum sekalipun mencicipi menit bermain seperti Muhammad Ardiansyah dari PSM dan Yardan Yafi dari Persita. Ada pula yang hanya turun sebentar, bahkan kurang dari 5 menit seperti Robi Darwis dari Persib atau Arkan Fikri dari Arema. Beberapa pemain lain seperti Kadek Arel, Altaf Indi maupun Rahmat Arjuna hanya merasakan sedikit menit bermain yang tak cukup untuk benar-benar menunjukkan kualitasnya. Namun, di tengah minimnya kesempatan, ada juga sinar terang yang mulai muncul. Victor Betan dari PSM berhasil mencetak 1 gol dalam 144 menit penampilannya, sementara Jens Raven dari Bali United meski baru tampil 22 menit, sudah mampu mencatatkan 1 assist. Statistik kecil ini memberi harapan bahwa kualitas para pemain muda sebenarnya ada, hanya perlu diberikan panggung lebih luas. PSSI pun sebenarnya telah menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas liga. Beberapa bulan lalu, Direktur FIFA, Theodor Giannikos, bahkan turun langsung memantau transformasi Liga 1 saat kunjungan ke Jakarta. Ia menyaksikan langsung laga panas Persija melawan Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sembari melakukan perbandingan dengan liga-liga lain di kawasan Asia Tenggara. Kehadirannya menjadi sinyal kuat bahwa dunia internasional juga menaruh perhatian besar pada perkembangan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa proses transformasi liga berjalan serius. Langkah-langkah berani diambil untuk membersihkan praktik kotor seperti pengaturan skor, match fixing yang merusak citra sepak bola nasional. Di sisi lain, pembenahan sektor perwasitan juga digencarkan dengan standar pelatihan setara AFC dan FIFA. Teknologi VAR sudah diterapkan di setiap laga, lisensi klub mulai ditegakkan, dan peluang sponsorship pun semakin diperluas. Semua upaya ini bertujuan menghadirkan liga yang lebih sehat, profesional, dan kompetitif. Harapannya, dengan fondasi liga yang semakin kokoh, para pemain muda timnas U23 akan mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berkembang. Meski awalnya berat, perjalanan panjang Super League 2025-2026 masih terbentang luas. Masih ada puluhan laga yang bisa menjadi kesempatan emas bagi mereka untuk merebut hati pelatih, menembus line up utama, dan menunjukkan pada publik bahwa generasi muda sepak bola Indonesia pantas diperhitungkan, bukan hanya di level klub, tetapi juga di pentas internasional. Nova Arianto isyaratkan tambah pemain diaspora Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17 2025. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, akhirnya memberi sinyal kuat bahwa Garuda Muda tidak akan berangkat sendirian dalam menghadapi Piala Dunia U17 2025. Ia mengisyaratkan adanya tambahan amunisi baru, bukan sembarang pemain, melainkan para talenta diaspora yang digadang-gadang bisa memperkokoh skuad muda merah putih. Nova menyebutkan bahwa rencana besar itu akan mulai dieksekusi saat Timnas U17 Indonesia menjalani pemusatan latihan TC di Bulgaria pada September mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam peta jalan persiapan menuju turnamen terbesar yang akan digelar pada bulan November 2025.
Sebelumnya, Timnas U17 Indonesia baru saja menyelesaikan perjalanan mereka di ajang Piala Kemerdekaan 2025 yang dihelat pada Senin lalu. Meski perjuangan keras ditunjukkan di setiap laga, Matthew Baker dan kawan-kawan harus puas finish sebagai runner-up setelah di pertandingan terakhir mereka tumbang dengan skor tipis 1-2 dari Mali. Namun, lebih dari sekadar trofi, turnamen ini memiliki makna yang jauh lebih besar. Selain sebagai ajang pemanasan sebelum terjun di Piala Dunia U17, kompetisi ini juga digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian, setiap detik yang dijalani Garuda Muda di lapangan bukan hanya soal uji coba, melainkan juga bentuk penghormatan kepada tanah air. Meski gagal menggondol gelar juara, Nova Arianto tidak menutupi rasa bangganya. Ia melihat bagaimana anak-anak muda itu menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi teknik maupun mental bertanding. Saya pribadi sangat senang dengan perkembangan pemain sejauh ini, ucap Nova melalui akun Instagram pribadinya Selasa lalu. Baginya, setiap uji coba adalah ruang belajar berharga. Dari kemenangan, mereka bisa menambah kepercayaan diri, dan dari kekalahan, mereka menemukan pelajaran penting yang membuat mereka semakin matang. Karena dengan uji coba seperti ini, pemain akan terus berproses dan bisa belajar dengan setiap situasi yang terjadi di lapangan. Tambah Nova dengan nada penuh optimisme. Tahap berikutnya akan menjadi penentu yang lebih serius. Timnas U17 Indonesia dijadwalkan menggelar TC di Bulgaria mulai 1 hingga 14 September. Di sana, mereka akan menghadapi 3 laga uji coba internasional yang kualitasnya diyakini lebih menantang. Dan di sanalah Nova Arianto membuka pintu selebar-lebarnya untuk para pemain diaspora. Ia menegaskan ada beberapa nama yang sudah dipantau tetapi tidak bisa hadir di Piala Kemerdekaan 2025. Dan kesempatan besar itu akan datang di Bulgaria. Di sana kan kita ada 3 kali uji coba. Saya harapkan pemain-pemain diaspora yang mungkin tidak bisa hadir di Piala Kemerdekaan bisa datang, kata Nova. Nama-nama yang disebut Nova juga bukan sembarang pemain. Ada Lukas, ada Nicholas, ada Mike, dan beberapa talenta muda lainnya yang sedang dibidik untuk memperkuat barisan Garuda Muda. Dengan tambahan tenaga diaspora ini, Nova ingin melihat komposisi tim secara lebih utuh, menimbang siapa yang benar-benar layak dipertahankan hingga hari H Piala Dunia U17 2025. Ia menekankan bahwa sistem promosi dan degradasi tetap berlaku, artinya tidak ada jaminan siapapun yang sudah bergabung pasti dipertahankan. Hanya mereka yang menunjukkan kualitas terbaik yang akan terus mengawal Panji Merah Putih hingga laga pertama digelar. Ada banyak opsi pemain termasuk diaspora. Semoga mereka bisa datang sehingga saya bisa melihat kekuatan tim yang sesungguhnya, ucapnya penuh harap. Tidak hanya Bulgaria, persiapan panjang Timnas U17 juga mencakup pemusatan latihan di Yogyakarta, lalu berlanjut ke Dubai sebelum akhirnya terbang ke Qatar. Lokasi Piala Dunia U17 2025 akan digelar. Setiap tahap persiapan dipilih dengan penuh perhitungan agar skuad Garuda Muda benar-benar siap tempur, baik secara fisik, mental, maupun strategi permainan. Turnamen besar itu sendiri dijadwalkan berlangsung mulai 3 November 2025. Indonesia tergabung di grup H, grup yang bisa disebut sebagai grup neraka, karena harus berhadapan langsung dengan raksasa sepak bola Brasil, tim penuh kejutan Honduras, dan wakil Afrika yang penuh tenaga Zambia. Laga-laga itu dipastikan akan menguras habis seluruh kemampuan Timnas U17 Indonesia, tetapi dengan tambahan tenaga diaspora yang diharapkan datang, serta persiapan matang yang kini sedang dijalankan, Nova Arianto percaya Garuda Muda bisa berdiri tegak, membuktikan bahwa sepak bola Indonesia memiliki masa depan cerah. Nova Arianto evaluasi Timnas Indonesia U17 untuk menentukan komposisi pemain Piala Dunia 2025. Timnas Indonesia U17 baru saja menuntaskan perjalanan penting di ajang Piala Kemerdekaan 2025, sebuah turnamen yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Turnamen ini bukan sekadar kompetisi biasa, melainkan batu loncatan berharga bagi Garuda Muda untuk mengukur kekuatan sebelum mereka benar-benar terjun ke medan tempur sesungguhnya, yaitu Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Selama beberapa hari pertandingan, atmosfer stadion begitu terasa. Dukungan publik tuan rumah, kualitas lawan yang mumpuni, serta tekanan kompetisi internasional benar-benar menjadi ajang pembelajaran yang luar biasa bagi para pemain muda Indonesia. Di balik setiap gol, setiap tackle, hingga setiap kesalahan yang terjadi di lapangan, tersimpan pengalaman berharga yang tak ternilai. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menyampaikan rasa syukurnya. Ia mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang terus konsisten mendukung perkembangan tim muda Indonesia, serta kepada anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang ikut memastikan semua persiapan berjalan lancar. Tak lupa, apresiasi besar juga diberikan kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, yang telah memberikan dukungan penuh sehingga turnamen ini bisa terselenggara dengan megah di tanah Sumatera. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 ini diikuti oleh 4 tim, Indonesia, Mali, Uzbekistan, dan Tajikistan.
4 negara dengan gaya permainan berbeda, 4 kultur sepak bola yang semuanya memberikan tantangan unik bagi Garuda Muda. Pada akhirnya, Mali keluar sebagai juara setelah menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan meyakinkan. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 harus puas berada di posisi runner-up setelah melewati 3 laga yang penuh cerita. Imbang 1 sama melawan Tajikistan, menang 2-0 atas Uzbekistan, lalu kalah tipis 1-2 dari Mali. Terima kasih kepada PSSI, Bapak Erick Thohir, Arya Sinulinga, dan Bapak Gubernur Sumut Bobi Nasution yang sudah memfasilitasi kami untuk mendapatkan uji coba yang berkualitas, ungkap Nova. Baginya, turnamen ini bukan hanya soal hasil, melainkan soal kesempatan emas bagi para pemain muda untuk menimba pengalaman menghadapi lawan-lawan yang kualitasnya berada di atas mereka. Menurut Nova, pertandingan-pertandingan dengan tensi tinggi inilah yang akan membentuk mental juara. Setiap duel fisik, setiap pergerakan lawan, hingga setiap situasi sulit di lapangan menjadi pelajaran berharga. Saya pribadi sangat senang dengan perkembangan pemain sejauh ini karena dengan uji coba seperti ini pemain akan terus berproses, kata Nova dengan penuh optimisme. Ia menegaskan bahwa proses pembelajaran ini jauh lebih penting dibanding sekadar hasil akhir. Lebih dari sekadar turnamen pemanasan, Piala Kemerdekaan 2025 menjadi ajang seleksi dan evaluasi besar-besaran untuk menentukan siapa saja pemain yang pantas dibawa ke Piala Dunia U17. Nova dan tim pelatih mencatat dengan seksama performa setiap pemain, baik ketika tampil penuh maupun ketika diturunkan sebagai pengganti. Bahkan momen kecil seperti bagaimana seorang pemain merespons tekanan atau bagaimana ia beradaptasi dengan tempo lawan, semuanya masuk dalam catatan evaluasi. Tantangan besar sudah menanti pada Piala Dunia U17 2025 yang digelar 3-27 November di Qatar. Garuda Muda tergabung di grup H yang sangat berat. Mereka akan menghadapi 3 lawan tangguh, raksasa dunia Brasil, tim penuh kejutan Honduras, serta kekuatan fisik luar biasa dari Zambia. Grup ini ibarat grup neraka yang menuntut kesiapan mental dan fisik di level tertinggi. Termasuk uji coba ini bisa menjadi bahan evaluasi kami dalam menentukan komposisi pemain yang akan tampil di Piala Dunia U17, ujar Nova. Dengan penuh ketegasan, ia menambahkan, evaluasi dan perbaikan-perbaikan pastinya akan kami lakukan agar kami bisa lebih siap di saat tampil di event sesungguhnya, termasuk dalam proses kami menambah kedalaman skuad yang ada saat ini. Nova memahami bahwa Piala Dunia bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan panggung untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di kancah sepak bola dunia. Oleh karena itu, seleksi akan dilakukan dengan ketat, strategi akan disusun lebih matang, dan mental para pemain akan terus ditempa. Semua ini demi satu tujuan, agar Garuda Muda tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa besar sepak bola dunia. Dengan segala pengalaman yang sudah didapat di Piala Kemerdekaan 2025, Nova Arianto percaya bahwa timnya berada di jalur yang benar. Perjalanan masih panjang, evaluasi masih terus dilakukan, dan harapan seluruh bangsa kini bertumpu di pundak para pemain muda ini. Di Qatar nanti, mereka tidak hanya akan membawa nama Indonesia, tetapi juga membawa semangat perjuangan, mimpi, dan doa dari jutaan rakyat yang ingin melihat merah putih berkibar di pentas dunia. Timnas U17 Indonesia lanjutkan persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 di Eropa dan UEA. Perjalanan panjang Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2025 masih terus bergulir. Setelah melewati rangkaian pertandingan penuh emosi di ajang Piala Kemerdekaan 2025, kini fokus utama Garuda Muda adalah menatap masa depan. Bukan hanya sekadar menatap, tetapi juga mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola usia muda yang akan berlangsung di Qatar pada bulan November mendatang. Skuad asuhan Nova Arianto baru saja menutup kiprahnya di Piala Kemerdekaan 2025 dengan status runner-up. Dalam turnamen tersebut, Putu Panji dan kawan-kawan menorehkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Hasil itu memang belum cukup untuk membawa mereka meraih trofi juara, namun yang lebih penting, Garuda Muda mendapatkan pengalaman berharga. Perjalanan di turnamen tersebut dimulai dengan laga penuh tensi melawan Tajikistan, yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Laga itu seakan menjadi alarm bahwa persaingan di level internasional bukanlah perkara mudah. Indonesia kemudian bangkit di pertandingan kedua dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Uzbekistan, kemenangan yang menunjukkan potensi besar para pemain muda dalam bermain kolektif. Namun di laga terakhir, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Mali dengan skor tipis 1-2. Mali akhirnya keluar sebagai juara dengan catatan sempurna, sementara Indonesia pulang dengan pelajaran yang sangat berharga. Tidak ada lawan mudah di level dunia. Namun, perjalanan Timnas U17 Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa evaluasi harus segera dilakukan dan persiapan harus berlanjut ke tahap berikutnya.
Erik memastikan bahwa Nova Arianto bersama anak-anak asuhnya akan menjalani pemusatan latihan TC di Eropa, tepatnya di Bulgaria pada tanggal 1 hingga 14 September mendatang. Di negeri Eropa Timur itu, Indonesia tidak hanya akan berlatih keras, tetapi juga direncanakan menggelar 2 hingga 3 laga uji coba internasional. Uji coba ini menjadi sangat krusial karena disitulah para pemain akan kembali ditempa, diuji, dan dipaksa untuk beradaptasi dengan ritme permainan lawan-lawan yang berbeda kultur sepak bola. Timnas U17 Indonesia akan mulai berangkat ke Bulgaria. Uji coba mungkin ada 2-3 pertandingan di sana, ungkap Erik. Bagi pelatih Nova Arianto, TC di Bulgaria bukan sekadar latihan, melainkan juga ajang untuk menyaring, menyeleksi, dan mengasah komposisi terbaik. Sistem promosi dan degradasi pemain akan tetap berlaku, yang berarti tidak ada satupun pemain yang bisa merasa aman dengan posisinya. Semua harus menunjukkan kualitas terbaik, baik dalam latihan maupun saat laga uji coba. Nova juga membuka peluang untuk memanggil pemain diaspora yang sebelumnya tidak tampil di Piala Kemerdekaan 2025. Nama-nama seperti Lucas Lee, Nicolas Myosun, dan Mike Rajasa disebut akan dipantau secara khusus. Pastinya promosi degradasi pemain akan terus berjalan, termasuk setelah ini kami akan melakukan TC di Bulgaria. Semoga semua bisa datang, ujar Nova. Lebih lanjut, setelah TC di Bulgaria, Garuda Muda masih akan melanjutkan perjalanan mereka ke Timur Tengah. Dubai, Uni Emirat Arab akan menjadi panggung berikutnya. Di sana, Indonesia dijadwalkan mengikuti sebuah turnamen persahabatan yang digadang-gadang sebagai pemanasan terakhir sebelum bertolak ke Qatar. Pertandingan-pertandingan di Dubai akan menjadi tolok ukur final untuk mengukur sejauh mana kekuatan Garuda Muda siap menghadapi kerasnya Piala Dunia U17. Sebelum menuju Piala Dunia, mereka akan beruji coba lagi di sebuah turnamen di Dubai, kata Erik. Kini, semua mata tertuju pada Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada 3 hingga 27 November di Qatar. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H, grup yang banyak disebut sebagai salah satu grup neraka. Lawan yang menanti bukan sembarangan. Brasil, negara dengan tradisi sepak bola juara dunia. Honduras, tim Amerika Tengah yang terkenal dengan kecepatan dan daya juang. Serta Zambia, wakil Afrika yang memiliki fisik tangguh dan stamina luar biasa. Bagi Indonesia, perjalanan ini bukan sekadar tentang bermain sepak bola. Ini tentang mimpi besar bangsa yang ingin melihat bendera merah putih berkibar di panggung dunia. Setiap latihan, setiap uji coba, setiap keringat yang jatuh di lapangan Eropa dan Dubai adalah bagian dari perjuangan besar untuk menuliskan sejarah baru. Nova Arianto dan para pemain mudanya paham betul bahwa beban di pundak mereka sangat berat. Tetapi justru dari beban itulah lahir motivasi untuk tampil lebih berani. Dengan fondasi pengalaman di Piala Kemerdekaan, ditambah tempaan keras dari TC di Bulgaria dan turnamen persahabatan di Dubai, Timnas Indonesia U17 diyakini akan tampil jauh lebih matang di Qatar nanti. Media Vietnam ejek Timnas Indonesia U17 usai kalah dari Mali di Piala Kemerdekaan 2025. Sorotan tajam datang dari Vietnam setelah Timnas Indonesia U17 takluk di hadapan publik sendiri pada Piala Kemerdekaan 2025. Harapan besar yang tersemat di pundak Garuda Asia seketika runtuh saat Mali tampil beringas dan menutup laga dengan kemenangan tipis 2-1 di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin malam, 18 Agustus 2025. Di hadapan lebih dari 21.000 pasang mata yang memadati stadion, Mali menunjukkan keperkasaannya. 2 gol cepat lahir dari kaki Zoumana Balo pada menit ke-21 dan Seydou Dembele di menit ke-33. Indonesia sempat membalas melalui sundulan Fadli Hengga hanya 4 menit berselang, membuat asa tuan rumah kembali menyala. Namun, hingga peluit panjang berbunyi, skor 2-1 tetap bertahan mengubur impian Indonesia mempertahankan trofi kebanggaan itu. Dengan kemenangan tersebut, Mali tampil sempurna 3 laga, 9 poin, dan 1 trofi juara. Anak asuh Adama Difla Diallo menutup turnamen dengan kepala tegak, sedangkan Indonesia harus merelakan diri berada di posisi kedua dengan 4 angka hasil sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Di laga lain, Uzbekistan menahan Tajikistan dengan skor 3 sama, membuat Tajikistan berada di peringkat ketiga dan Uzbekistan menjadi juru kunci. Pelatih Nova Arianto mencoba melihat sisi positif. Ia menegaskan anak-anak asuhnya sudah berjuang keras melawan lawan yang unggul secara fisik dan postur. Bagi Nova, turnamen ini menjadi ajang berharga untuk menguji kesiapan Garuda Asia sebelum bertarung di Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang. Namun yang menjadi bumbu panas dari kekalahan ini adalah reaksi media Vietnam, Soha VN. Media tersebut menyoroti kegagalan Indonesia mempertahankan trofi di kandang sendiri. Kalah dari elang, Indonesia kehilangan gelar juara di rumah sendiri, tulis mereka dengan nada sindiran. Lebih pedas lagi, Soha VN menilai Garuda Asia tak mampu memberi perlawanan, berarti meski mendapat dukungan penuh dari publik tuan rumah. Menurut mereka, Mali tampil dominan sejak menit pertama, memanfaatkan keunggulan fisik dan kecepatan untuk menekan lini pertahanan Indonesia tanpa henti.
Sindiran pun makin terasa saat media itu menyinggung bahwa satu-satunya senjata Indonesia hanyalah lemparan ke dalam jarak jauh Fabio Azcairawan. Fadly Alberto mampu mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan. Namun, hanya itu yang bisa dilakukan tim tuan rumah. Sepanjang laga, Mali tetap mengendalikan permainan hingga akhir, tulis Sohavi N. Meski pulang dengan status runner-up, perjalanan Garuda Asia di turnamen 4 negara ini tetap menyisakan optimisme. Setelah ditahan imbang Tajikistan 2 sama di laga perdana, Indonesia sempat menunjukkan tajinya dengan kemenangan 2-0 atas Uzbekistan. Kekalahan dari Mali menjadi pelajaran berharga sekaligus cambuk motivasi untuk tampil lebih matang di ajang sesungguhnya Piala Dunia U17 nanti.